Bubur kita buang tuh banyak banget tuh Mang ke WC. Sampai bebel itu WC. Mukanya tua, lidahnya itu ke lubang kloset begini nih. Jadi kayak gini ke air. Kayak Gollum gitu. Ya mungkin kayak gitu Gollum atau apa itu yang ya intinya kayak gitu yang saya lihat sih, hampir mirip mungkin. Ditarik Mang laci Mang. Jadi 100 ya mungkin kalau totalan bisa 7 juta 8 juta lah, nggak tahu ya. Kepokan gitu. Enggak, modelnya kayak sendiri-sendiri gitu loh. Yang di ini nih kayak duit bibit, jadi duit beranak. Saya cek Mang sininya. Kamu udah cek belum nadinya, tangannya, lehernya? Udah bos. Dengan keadaan saya nangis. Ya itu udah nggak ada berarti. Wah sempat mau berantem Mang di situ nggak. Malam itu, dia menjadi tumbal tak bersalah. Tukang bubur dengan resep rahasia ternyata menyimpan kejutan mengerikan. Apa yang terjadi di balik gerai bubur itu? Misteri tumbal tukang bubur akankah terungkap? Sebuah kejadian misterius yang dialami dan disaksikan oleh Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam dimanapun sobat berada. Hari ini Mang Ei dan tim kembali menghadirkan narasumber ya. Ini narasumber seger nih dari Bogor ya Mas Angga ya. Namanya Mas Angga. Apa kabar Mas Angga? Sehat-sehat Mang Ei. Tadi ke studio jam berapa dari Bogor? Dari Bogor jam 4:30 subuh. Berarti nunggu lama ya? Lama, sudah sempat keliling-keliling kota Cirebon tadi naik Grab sih. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Biasanya kita di Bandung juga studio, cuman pas lagi di Cirebon nih, jadi harus jauh ke sininya ya. Tapi terima kasih ya sudah bisa ketemu nih. Punya kisah di tahun 2022 ya? Iya. Masih baru nih, masih hangat. Ya kurang lebih 2 tahun sih Mang 2 tahun. Itu temennya sampai meninggal. Saudara saya. Kenapa ditumbalkan? Ditumbalkan sih lebih tepatnya sama tetangga sendiri sih sebenarnya Mang Udah pasti itu? Udah pasti. A1 ya? Iya karena banyak bukti-bukti walaupun secara medis kurang ya. Tapi banyak kan kita sempat nanya ke orang bisa juga keluarganya. Dan emang menjurus ke tumbal. Waktu kerja di sebuah bubur ayam. Bubur ayam apa ini? Dorong? Iya mangkal jadi kayak tendanya tuh bongkar pasang Mang Di mana kejadiannya? Kejadiannya di Jogja. Oke, tahan dulu ya. Mas Angga apa kegiatan sekarang? Masih ya freelance aja sih Mang Masih santai-santai iya, dulu ya. Baik. Nah, Mas Angga ini tahu MM, mau bercerita di MM, ngubungi kemana? Nge-DM IG. Dulu sempet nge-DM nggak ada balasan, terus nge-DM kedua kalinya baru ada balasan Mang Karena saya nonton terus tuh dari 3 tahun kurang lebih semenjak ada MM. Nge-DM berapa lama? Berapa bulan yang lalu, terus nge-DM lagi tuh berapa minggu yang lalu nih baru ada balasan. Yang pertama sih nggak dibales dulu. Iya. Mungkin karena saking banyaknya mungkin ya, jadi mohon maaf juga agak lambat. Sobat jangan kemana-mana, nonton sampai habis ya. Karena kisahnya kalau nonton setengah-setengah, saya yakin nggak akan ngerti gitu ya. Sampai habis, jangan skip videonya. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya berlimpah ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Angga. Jadi awal kejadiannya ini tuh di tahun 2022 nih Mang Jadi posisinya itu kan emang rumah nenek saya tuh buat base camp lah, buat nongkrong, kita main gitar juga sama teman-teman yang lain kan. Karena basicnya teman-teman saya ini kan deket pesisir nih, semuanya pelaut.
Jadi kalau dia pada balik dari laut ya biasalah anak muda kita nongkrong segala macam. Saya ini tinggal sama nenek saya sama om saya nih, Om Heri. Emang ya Om Heri juga kan duda. Jadi posisinya itu emang ya sering lihat kita nganggur, saya nganggur gitu. Jadi mungkin ngerasa nih anak udah gede nganggur, takutnya jadi omongan tetangga gitu ya. Saya lagi main gitar, ngopi, malam itu Mang habis sisa tiba-tiba dia datang manggil saya, enggak sini. Saya di situ ngomong, ngobrol ada apa, dia tiba-tiba nawarin kerjaan nih. Kamu mau nggak kerja bubur ayam? Lah, saya nggak pernah bubur ayam juga. Terus saya kan basicnya orangnya rada pemalu nih, Mang emang kurang bisa ngobrol sama pelanggan gitulah. Saya masih pikir-pikir di situ. Kebetulan bos ini tuh emang satu angkatan sama om saya, seumuran juga lah, teman main juga kan. Om Heri ini dan bos ini bos Samsul lah kita sebut nama-nama yang kita samarkan namanya. Baru di situ saya masih nanya tentang berapa orang butuhnya. Saya sempat nawarin ke teman-teman yang lain nih yang ada di situ kan. Saya ngomong sama si Leman juga di situ, "Man, mau nggak tuh kerja bubur?" "Wah, apain bubur? Enakan di laut kerja, duitnya gede," bilang gitu kan. Nah, di situ masih bimbang dan nggak ada kepikiran juga kan buat ngiyain apa yang om saya ini suruh. Di situ ya sempat ngomong juga sama om saya ini, ya kalau 2 orang ada temennya saya mau nih. Baru udahlah om saya pergi, saya masih lanjut main gitar. Ya lanjutin main gitar, biasa nyampe malam, ntar subuh pada bubar biasa untuk main. Saya tidur, posisinya itu siang nih. Kala om saya ini kerja di salah satu kartu perdana. Dia kalau siang balik, ntar kalau sore berangkat lagi gitu loh. Tiba-tiba posisi saya lagi makan sama nenek nih. Om saya nanya lagi, "Ya tuh kata si Bos Samsul kamu boleh cari temen, siapa aja." Di situ saya, siapa ya mau nyarinya? Nawarin temen semalam gak pada mau, bingung nih. Baru terlintas saya punya saudara yang baru lulus sekolah nih. Sebut aja Rio lah. Apa ngajak Rio kali ya? Kalau sama saya pasti mau nih. Akhirnya di situ saya ngiyain, yaudah ntar saya cari orang dulu nih mas, buat temenin saya kerja bareng di Jogja. Yaudah ntar kabarin aja. Ini WA-nya udah diminta sama Bos Samsul juga nih, ntar kamu tinggal kontak-kontakan. Akhirnya setelah om saya Om Heri ini ngomong, saya sore main lah nih ke rumah si Rio di situ. Saya main ke situ, ketemu ibunya kan. Saya nanya, "Bude, Rio ada nggak?" "Ada tuh di dalam." Saya masuk ke dalam, ngobrol lah sama si Rio. "Yuk, kerja mau nggak?" "Kerja apaan?" "Bubur." "Ah enggak bisa." "Emang mas bisa?" "Enggak sih, makanya sama mas." "Ah enggak mau mas, saya mas. Orang mentar kerja di Cikarang, emang lagi nunggu panggilan nih Mang Dari situ saya paksa-paksa, saya inilah kayak, "Ntar di Jogja seru, kamu kan belum pernah ke Jogja, ntar kita bisa jalan-jalan." Saya bujuk-bujuk, akhirnya mau. "Ya udah kalau sama mas beneran ya?" "Iya ntar sama mas." Di situ saya balik malam nongkrong di rumah teman saya nih si Deden. Biasa di situ kita main kartu, beda. Tadinya kan di rumah nenek nih. Ini bocah-bocah pada di situ, cuma beda tongkrongan lagi. Saya nongkrong di situ sambil pada main kartu. Tiba-tiba si Agil ini kan rumahnya di depan. Itu nyamper ke saya. Nyamperin nanya, "Enggak, katanya kamu mau ikut Bos Samsul." "Lah, kok kamu tahu Gil?" "Iya, dari kemarin kesini dia nyari orang, jangan mau ikut dia." Saya bingung dong, maksudnya nggak mau gimana sih Gil? "Iya mending nggak usah ikut dia." "Ah nggak jelas alasannya apaan." "Udah mending nggak usah." Jadi bingung nih. Tanda tanya ya. Tanda tanya, dia bilang nggak usah, cuma nggak dikasih penjelasan. Saya di situ bingung kan. Ah udahlah, cuekin aja, tetap masih ngobrol-ngobrol. Omongan si Agil ini saya nggak dengerin, udah. Saya melanjut main kartu, ngobrol sama yang lain juga. Datang lah nih si Dani. Dani datang, dipanggil lagi sama si Agil. "Dan, sini." Dani datang ngobrol sama Agil, "Oh, si Angga mau ikut sama Bos Samsul." Langsung si Dani juga kayak nahan gitu loh. Nggak usah ikut Bos Samsul, percuma, nggak usah." Tambah bingung dong, "Lu, kamu berdua ngomong apaan sih?" Mereka udah pada kenal berarti ya? Udah, jadi dia mantan karyawannya, saya juga tahu, cuma nggak tahu alasan ngelarang saya tuh gimana gitu loh. Jam setengah 10-an itu
Bos Samsul nelpon, kebetulan nomornya kan udah dikasihin nih sama Om Heri, om saya. Nelpon, ngabarin gimana? Udah dapat temen gak? Udah nih bos. Sama siapa? Sama Rio. Oh ya udah ntar kita berangkat besok malam ya. Ya udah siap. Udah tuh setelah ngobrol-ngobrol di situ, malam saya balik. Prepare lah karena besok malamnya saya mau berangkat. Prepare, izin ke nenek, ke ibu saya juga kan sempet nelpon ngabarin di Bogor. Akhirnya bosnya ngabarin lagi ntar kamu kumpul di rumah si Rio aja berdua di sana. Jadi biar gampang. Saya dijemput pakai travel. Akhirnya sempat saya siangnya kan, paginya saya udah prepare balik dari situ, siangnya saya main ke Rio. Yo ntar malam berangkat. Masukin baju ke tas. Oh iya mas, masukin sempat ngobrol lah di situ. Ongkos sendiri? Enggak, travel dibayarin sama bos. Dan sama bosnya juga, sama bos Samsul ini. Kita berangkat bareng. Di situ dikasih wejangan lah sama ibunya si Rio kan, kalau di Jogja, di kota orang kerja yang bener, yang ini segala macem. Namanya ibu nih Mang Ya kita ngedengerin, jam 8:30 travel datang. Pas banget berhenti di depan rumah si Rio. Karena emang kebetulan rumah dia tuh deket jalan. Aksesnya tuh lumayan gede lah, jalan utama. Di situ datang, dia masuk, tuh tasnya taruh belakang. Kita salim sama bapaknya juga sama Rio kan, bapaknya Rio, ibunya si Rio, kita salim. Masuk tas, ya dia belanja kacang juga nih Pemalang kan, buat buburnya, buat topping. Berangkat nih Mang kurang lebih jam 9-an nih dari Pemalang. Jalan kita ke Jogja. Kita belum ngobrol. Setelah kita jalan sampai Temanggung, kisaran jam 12-an itu, baru nih ke rest area, baru di sini ngobrol. Di situ saya yakin, wah bosnya asik nih. Apa karena dia teman dari om saya? Asik Mang awal-awal tuh, wah omongannya tuh enak banget, gini. Ya saya ngerasa nyaman. Ini kalau bos kayak gini nih, jadi nggak ada kesenjangan antara bos sama karyawan gitu loh. Kelar makan, jalan lagi nih kita travelnya buat menuju ke Jogja. Singkat cerita kita sampai Jogja jam 2-an. Jadi rumah dari bos ini tuh rumah tua nih, Mang Jadi modelnya rumah jadul gitulah. Ada ruangannya, jadi kita masuk pagar, terus ini masuk pintu utama, sini buat kita ngegoreng ayam. Jadi modelan kayak satu kamar gitulah, tapi khusus buat naruh gerobak sama kita ngegoreng ayam. Di situ turunin tas. Tuh, kamu ntar tidurnya di sana. Jadi kamar bos, buat saya jelasin dulu nih rumahnya kayak gimana. Depan itu kita buka pintu, di situ peralatan kita Mang bahan-bahan juga di situ ada kerupuk segala macam itu di pas kita ngebuka pintu di ruang tamu. Masuk ke ruang tengah, kamar dia nih depan. Jadi modelnya kayak lurusan doang, bukan yang kanan kiri enggak, kita lurusan doang. Dan kayak triplek gitu buat sekat-sekatan. Bosnya depan, tengah kamar kosong, saya dikasih kamar belakang nih. Di belakang lagi ada space buat kita ngegoreng sate. Di belakang ruangan ini nih yang buat sate ada sumur, ini sumur tua. Terus kamar mandi 3. Di situ kami istirahat. Jadi saya masuk ke kamar, naruh tas, udah tidur. Besok diajarin. Jadi kasurnya juga nih 2, cuma beda, nggak sejajar gini, tapi kayak gini. Saya istirahat, si Rio tidur ngadepnya ke pintu, walaupun gak ada pintunya kan makanya hordeng. Saya tidur di sebelah sana, yang agak busanya agak tebel. Tidur tuh Mang Awalnya enak-enak aja kita nyambut, besok kan gimana-gimana diajarin. Baru setelah pagi dibangunin tuh, kisaran jam 9, bangunin buat caranya ngegoreng ayam, biar gak cepet basi kayak gimana. Terus kacang, bikin sambel. Nusukin sate, masak sate, terus bubur. Ya kita hari itu tuh belum kerja. Jadi pertama di Jogja ini kita nggak kerja. Diajarin segala macem. Udah pada ngerti kan. Kalau enggak nanya. Terus ntar ada bagian-bagiannya. Jadi dibagi nih. Ntar kamu bagian kerupuk lah, milihin beras lah, ngegoreng ayam gitu. Kita dibagi antara saya sama Rio. Udah kelar, besoknya itu kita dibangunin jam 4:30 buat ke pangkalan jualan hari pertama nih kita. Jualan bertiga. Jadi bos ini punya 2 pangkalan nih Mang Pangkalan yang satunya lagi nggak beroperasi. Cuma saya belum tahu tentang kenapa ini pangkalan yang kedua kok nggak buat jualan, belum tahu di situ. Jadi saya masih fokus aja kerja kan. Jualan, didorong lah kita berdua. Bosnya naik motor kan. Kita jalan, ya mungkin dari rumah 1 kilo lah kurang lebih. Lumayan juga tuh. Kita jalan, ternyata bongkar pasang, bukan ruko. Modalnya bongkar pasang. Si Rio ini sama bosnya di gerobak Mang Jadi bagian saya tuh nyuci mangkok, nganterin, bikin teh, ngelapin meja gitu, bekas orang makan gitu loh. Karena saya
emang nggak bisa kayak apa ya berinteraksi sama pembeli, tremor gitu, takutnya salah, mendingan Rio aja yang diajarin. Rio diajarin, saya bagian belakang. Awal jualan ya santai-santai aja Mang Awal biasa lah kita jualan, saya nyuci mangkok, bikin teh. Hari pertama masih ya wajar-wajar aja lah. Jadi di hari keduanya nih Mang bosnya ngomong, konis pada ngerti kan cara-carane ngelayanin bubur, terus nganter, terus apa bae, wadahnya segala macam, regane kayak gitu Mang Jadi kayak ya ditanya-tanya tentang semuanya lah. Di Jogja tapi bosnya orang Pemalang, satu kampung sama saya. Jadi aksennya Pemalang ya? Jadi Jawanya Jawa Pemalang gitu. Ya bos, udah tuh 2 hari masih aman, 3 harinya kita dibiarin nih. Jadi hari pertama kita jualan berdua, jadi 4 hari saya di Jogja. Hari pertama kita jualan berdua, biasalah udah mulai beradaptasi nih Mang santai jalan sambil wah kayak gini-gini doang mah, nggak terlalu berat lah, pikiran kita masih kayak gitu. Gerobak biasa, masangin tenda, banner segala macem. Jadi posisinya itu gerobak buat nyuci mangkok itu cuma belakang-belakangan Mang Jam 9-an saya masih inget banget. Posisi saya lagi nyuci mangkok nih. Si Rio manggil saya, Mas, shh. Apa? Kemana kendeleng? Apa? Saya berdiri, saya nyamperin. Ditarik Mang laci Mang Itu duit 100 ribuan sama 50 ribuan itu banyak banget. Itu kaget kan. Wah merinding lagi. Tiba-tiba. Saya tapi di situ masih positif, coba positif. Oh mungkin punya bosnya lupa kali. Oh ya udah, terus jangan diapa-apain udah, namanya punya bosnya, kamu jangan megang-megang. Sempet itu enggak? Enggak, jadi duit itu di laci itu diginiin doang, Mas. Ini Mas. Jadi 100 ya mungkin kalau totalan bisa 7 juta, 8 juta lah nggak tahu ya. Kepokan gitu? Enggak, modelnya kayak sendiri-sendiri gitu loh. Diginiin jadi kayak nggak rapih gitu. Udah taruh aja. Jadi duit jualan di kaleng tenggo Mang yang bulat. Beda, makanya laci ini kan dari kemarin bosnya yang megang. Sedangkan si Rio juga walaupun di situ nih di gerobak, dia nggak pernah ngebuka laci dan bosnya juga nggak ngebuka gitu loh. Emang duit dagangan di tenggo, kaleng tenggo. Jadi pas kita jualan pertama nih, hari pertama berdua nggak habis. Saya inisiatif dong buat bagi-bagiin ke tukang parkir lah di situ kan ada tuh yang tukang parkir warnet, terus orang di jalan saya bagi-bagiin daripada mubazir kan. Hari pertama biasalah nggak ada apa-apa, masih enak-enak aja kan itu saya jualan berdua. Besoknya lagi di jam yang biasa, ya namanya CEO kepo atau gimana, itu duit dibuka lagi. Jadi itu masih ada Mang Dan bos juga nggak nanya hari ini dapat berapa, terus ini itu nggak nanya sama sekali tentang jualan kita. Harusnya kan nanya habis berapa, terus buburnya habis gak, terus dapat duitnya berapa, itu nggak Mang Sampai saya udah nggak jualan juga, dia nggak pernah nanya tentang duit gitu loh. Udah kamu jangan diapa-apain itu duit, lupa kali. Masa lupa sih Mas? Ya nggak tahu dia ngapain itu duit ya, dampaknya sampai akhirnya dia nggak ada kan Rio. Udah jangan, ya saya sempat ngelarang-larang juga, jangan bukan hak sendiri. Biasalah hari kedua saya jualan dan lagi-lagi nggak habis, saya kasihin lagi ke orang-orang. Jadi sampai rumah tinggal ngebersihin dandang doang Mang jadi kan gampang, kita nggak usah ngebuang terus kayak ngebuang makanan ngerasanya gimana gitu di hati. Pada hari ketiga masih kayak gitu, mulai curiga di hari ketiga. Duit itu masih ada. Dan kita mulai kepo, kok duit gak pernah diambil? Apa bosnya lupa? Terus dia gak pernah nanya, kita di kaleng doang nih ya. Ya kalau emang usil ngambil segala macem, bos gak bakalan tahu Mang Cuma kan balik lagi, itu bagian si Rio kan di gerobak. Kalau saya kan bagiannya nyuci, nganterin, ngelap. Jadi saya gak tahu menau tentang nih gerobak apa gitu loh. Jadi posisinya itu duit ya di kaleng, dan di kaleng itu kita nggak bos kalengnya kita ambil terus taruh di pos, enggak. Jadi posisi kita balik dagang, kita ngeluarin semuanya nih, bersihin gerobaknya, ya kalengnya di situ. Ntar setelah kita udah keluar semua nih, baru bosnya ke gerobak, nggak tahu lah mau ngapain kan kita udah ke belakang, bagian nyuci lah, dandang atau. Nggak ditanya ya laku berapa? Nggak pernah ditanya Mang Baik banget ya. Ya itu awalnya saya kira kayak gitu, orangnya gampang percaya awalnya gitu. Baru di hari keempat kita jualan berdua, bosnya ngeliat nih Mang kalau saya suka ngebagi-bagiin tuh bubur. Jadi posisinya kan seperti biasa, saya jualan gak habis dan duit itu tetap masih ada, dan saya udah mulai gak terlalu ngurusin lah, karena bukan hak saya juga, saya balik. Ya biasa saya bagiin, udah masukin ke styrofoam, ntar tinggal ngasihin, jadi
ngedadak di jalan kita buka dandang terus sengaja gitu, enggak. Emang kita kalau mau tutup bersih-bersih sekalian taruh di styrofoam, ntar kita sekalian jalan nemu siapa aja lah yang di jalan saya kasih. Itu posisinya bosnya ngeliat Mang Ketahuan gitu. ketahuan, cuma nggak negur di jalan. Pas kita nyampe rumah tiba-tiba di depan pintu dia udah kayak gini lah tolak pinggang. Bisa nih dibagi-bagi kenapa buburnya? Emang ku buburnya kon? Gitu kaget Mang saya. Jadi kenapa itu dibagi-bagiin? Itu emang bubur kamu? Wah di situ saya, dah kok kayak gini sih? Kaget, beda banget kayaknya. Maksudnya yang kemarin-kemarin asik nih ngobrol pas di Temanggung di rest area masih asik, ini beda banget. Dari situ saya diem lah cuma ya dalam hati, kok kayak gini ya? Mungkin salah sekali saya dibagi-bagiin. Cuma kan daripada saya buang lebih salah lagi gitu loh. Mendingan disalahin manusia kan. Daripada kita ngebuang mubazir. Baru besoknya saya jualan, gak saya bagiin Mang Dan itu jualan masih ada buburnya tetap. Saya jalan balik sambil, ini masih banyak ini mau dibuang kemana? Sambil ngobrol sama Rio, ya gak tahu dah orang dia bilangnya gak usah dibagi ya gak usah dibagi, udah biarin. Daripada dimarahin lagi kayak kemarin, ya sempet sakit hati juga Mang karena dengan kata-kata kasar lah. Di situ sampai posisinya itu nyampe depan rumah biasalah. Yang paling duluan kan kuah nih. Jadi modalnya tuh kayak buat naruh-naruh botol kuah nih Mang Kan ini harus dilepas dulu nih, taruh baru buburnya bisa keluar. Si Rio lagi ngangkat ini ke belakang. Saya masih ngainin bubur kayak ngebersihin lah gitu. Bosnya nyamperin saya, Rio itu di sumur lagi nyuci-nyuci botol sama tempat naruh kayak seledri, cakwe itu lagi nyuci di sumur. Jadi bos ini nyamperin saya doang. Tuh kamu buang aja di belakang. Oh iya bos, sambil dalam hati. Ini kan ngebuang kayak gini gimana lagi cara ngebuangnya, kayaknya dalam hati tuh ngerentes gitu. Iya sayang gitu. Udah kamu buang aja, tapi di sebelah kiri ya, digituin. Jadi kamar mandi kan ada 3 nih Mang Sebelah kanan punya bosnya, di tengah punya saya sama Rio, di sebelah kiri itu kosong. Dari awal saya di situ mandi itu nggak pernah ngebuka itu, dan nggak ada keinginan buat ngebuka kamar mandi sebelah kiri. Udah buang di belakang sebelah kiri. Saya angkat, posisinya kan berat juga tuh bubur, namanya masih ada kan. Pas itu saya bawa sekitar 6 liter atau 5 liter atau 6 liter. Takaran juga saya nggak paham, karena kan yang tahu si Rio. Karena dia di bagian gerobak, masak bubur juga kan dia. Jadi saya nggak pernah tahu menau tentang berapa liter sih bawanya, terus hasilnya kalau segini liter itu berapa. Itu saya nggak pernah nanya kayak gitu Mang Jadi saya kerja posisi saya kayak gini ya, saya fokus ke posisi saya gitu. Saya posisi jalan ke belakang ya dengan berat lah. Saya angkat juga nggak langsung diangkat gini enggak. Jadi kayak gini ntar gini gitu, berat banget, nggak dibantuin sama sekali, emang sendiri aja gitu. Kadang saya puter-puterin gitu. Pas ngelewatin belakang Rio kan posisinya lagi nyuci botol nih. Saya mau ke kamar mandi yang sebelah kiri. Namanya keramik kamar mandi kan agak licin tuh Mang Saya lewatin situ pelan-pelan. Pas posisi saya ngebuka itu kamar mandi sebelah kiri, kaget Mang Itu di atas kloset. Itu yang saya lihat itu sosok. Jadi kayak tuyul nih, mukanya tua, lidahnya itu ke lubang kloset begini nih. Jadi kayak gini ke air. Kan kloset ada airnya. Cuma itu klosetnya bukan kloset modern yang kayak batu terus kayak ornamennya tuh pecahan-pecahan kaca gitu loh, beling-beling gitu. Kayak tuyul, terus tua mukanya nih, matanya belok, rambutnya itu jarang-jarang. Kayak Gollum gitu. Ya mungkin kayak gitu Gollum atau apa itu yang ya intinya kayak gitu yang saya lihat sih, hampir mirip mungkin. Jadi kalau dari saya tuh dia kayak gini, ini saya di sini, dia di sini, begini. Jadi depan-depan, tapi nyamping. Tapi dia nggak ngeliat saya ngeliat di situ. Saya lempar, saya lari nih ke depan kamar. Si Rio ngikutin nanya, jangan lari-lari mas, ada apaan sih emang? Ada setan yuk. Setan-setan apaan? Jangan nakut-nakutin. Mentang-mentang bisa ngelihat gitu. Ya emang saya ada basic rada peka tentang hal kayak gituan Mang Beneran setan ya, saya di situ nge-freeze bener-bener kayak ya mau percaya syukur enggak juga nggak apa-apa, jangan banyak nanya dulu. Jadi badan kayak kaku gitu loh panas dingin, darah ini tuh kayak deras gitulah ngalirnya. Saya gini aja. Mana ayo lihat. Ntar dulu. Saya kalau cerita itu merinding banget.
Saya ajak si Rio ke belakang, ayo. Pas dibuka itu nggak ada Mang sosoknya itu nggak ada. Tuh nggak ada Mas, jangan nakut-nakutin ah. Sekitar jam berapa itu? 11:30 siang. Siang? Makanya di situ si Rio nggak percaya dan saya juga mungkin halusinasi. Awalnya saya gitu, mungkin halusinasi kali. Ya mungkin saya skizo aja gitu, lihat sosok kayak gituan. Halu gitu ya? Halu lah gitu, saya masih lupain aja. Ya udah dibantuin kan, bubur kita buang tuh banyak banget tuh Mang ke WC. Sampai bebel itu WC. Kita ngebuang bubur itu. Setelah dibuang, cuci bareng-bareng, saya ke kamar lah. Nah ini kejadian yang lebih aneh. Setelah kejadian saya ngeliat sosok itu tadi. Nasi itu baru mateng Mang Saya udah kelar semua kan, dari bubur nyuci, dandang tadi kan udah kelar. Tinggal makan siang dong. Itu nasi baru mateng. Saya taruh di piring, ngambil. Saya taruh ke kamar mandi buat buang air kecil Mang Kalau si Rio kan masuk ke kamar dia mainan HP kan. Saya buang air kecil pas mau balik lagi ngambil nasinya. Kan udah dibeliin lauk tuh. Saya beginiin itu berlendir Mang Itu basi. Lebih basi dari nasi basi. Lah, kok kayak gini sih? Saya nyoba lagi. Di ininya enggak. Ganti piring lagi. Saya ambil lagi. Sama. Di situ bingung nggak tahu ini kok kayak gini ya. Saya manggil Rio, yuk, kok nasi kayak gini? Mungkin masaknya kurang mateng kali, itu kebanyakan air, pikirannya Rio gitu. Kayak jadi berlendirnya itu kayak masak terus kebanyakan air kan kayak lengket-lengket gitu. Pasti gini nih, kalau kebanyakan air nggak bau kayak gini saya ini. Kok bau ya Mas? Kayak bangke udang gitu dibilang sama si Rio gitu. Jadi baunya kayak ya campur-campur bangke udang kan bau banget Mang Lu taruh, buang aja ntar bosnya yang lihat dia ngomel-ngomel. Dan bosnya emang di kamar terus kan. Yang perempuan juga saya nggak pernah ngeliatnya itu kalau malam doang kayak orang jalan. Nggak pernah saya di situ adep-adepan muka atau nanya saya. Muka aja nggak pernah ketemu, face to face itu nggak pernah. Dari situ udah, dia tidur aja Mas, istirahat. Dia nggak usah makan, ntar aja sore sekalian itu. Lanjutlah kita istirahat Mang Ya namanya istirahat nggak ngantuk kan. Susah buat tidur kan, cuma gelimpangan kanan kiri. Sore-sore itu jam 5 bosnya nyamperin saya. Pertama ngebuka ini bukan ngebuka hordeng, jadi kayak mukul-mukul triplek, tek. Ya bos, nih nyontok paling di situ ya maring Pemalang. Kau ngesuk dodol kayak bahan wistak. Siap nak kabeh. Jadi bahasa Indonesia gini saya pulang dulu ke Pemalang. Ini bahan-bahan buat jualan udah saya siapkan, tinggal kamu jualan berdua. Oh iya bos, ya udah dia balik, saya masih di kamar, langsung sama Rio, yuk kelarin semua kita jalan-jalan. Kan mumpung gak ada bos kita bisa ngopi-ngopi tapi kita kerjaan kelarin dulu nih. Akhirnya kita geber tuh Mang dari kan kalau sore kita masukin sate lah, ngeblender, ngegoreng cakwe kan harus kita bikin sendiri. Jadi biar ngembang, ntar giliran sorenya kita baru digorengin, jadi kita kelarin, baru jam 7:30 mandi. Sambil ya kejadian tadi siang tuh ya saya lupain aja ya mungkin tadi sketch show aja gitu ngeliat sosok gitu kan. Kelar jam 8 kita jalan Mang keluar. Kebetulan ada motor bosnya kan buat belanja. Saya jalan, saya kunci rumah, saya jalan. Itu saya kerja 4 hari, 2 hari sama bosnya, kurang lebih 1 minggu. 1 minggu setoran ditanyain nggak? Gak pernah. Gak pernah. Emang dapatnya berapa rata-rata sehari? Nah itu. Nggak tahu juga. Saya juga gak pernah tahu tentang ini dapatnya berapa. Kalau mau kayak gitu mungkin nanyanya ke Rio ya. Karena kan dia yang di bagian gerobak. Dia yang eksekusi, saya gak pernah nanya. Paling nanyanya buburnya masih ada nggak? Itu doang sih kalau ngomongin dapat berapa hari ini, enggak. Saya nggak pernah nanya itu, paling ya nanya tentang kayak tadi bubur masih ada nggak. Terus kalau udah habis ayo cepet-cepet lah balik biar bisa istirahat, paling gitu-gitu doang Mang nggak pernah nanya tentang penghasilan ini berapa. Lagian kan punya bosnya juga, bosnya nggak nanya juga kan. Kita jalan keluar Malioboro, sempet lah ngopi-ngopi, terus kita kan sempet kenal sama tukang parkir warnet, ngobrol di situ. Kisaran 1:30 saya mutusin buat balik aja yuk, besok kan kita jualan. Lagian kuah kan belum dipanasin. Yaudah ya Mas, baliklah. Kita balik nih Mang Itu jualan tuh pagi atau malam? Jualan 4:30 subuh.
Sampai jam setengah 11, jam 11 siang. Oh, kalau malam istirahat. Istirahat. Yang enggak istirahat pure tidur enggak, kita masak lah, apalah. Jadi ini bubur sarapan ya? Iya. Dari situ saya balik setengah 2, sempet iniin kuah kan harusnya. Udah lah ntar aja lah besok sekalian, biar ada tidurnya gitu loh kan, kita jam setengah 5 harus sudah bangun, mandi kelar, jam 5 baru jalan kan. Udah tidur aja tidur nih Mae. Posisi tidur ya tadi satu kamar beda kasur nih. Saya posisi lagi tidur gini, saya denger tuh tadinya samar-samar. Pikiran saya mimpi nih. Saya dengar teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenceng banget Mang. Pas saya bangun, si Rio lagi kayak gini. Saya bangunin kan, kenapa? Keringet dingin, nyender tembok. Saya tanya diem aja. Kenapa? Diem, lama, baru ngomong. Mas, yang tadi siang Mas lihat di kamar mandi itu sosoknya kayak gini bukan? Yang rambutnya panjang kata Mas. Terus posisi matanya belum, mukanya rada tua. Kayak tuyul-tuyul gitu, terus jari-jarinya panjang. Iya kayak gitu. Saya dikejar-kejar Mas. Si Rio gitu, wah merinding ya. Kejar-kejar gimana? Ya dierep-erep lah kalau orang Jawa bilang ya, dierep-erep. Masa sih? Iya Mas. Ternyata pas Rio mimpi kayak gitu, ibunya di Pemalang, di kampung. Mimpi hal yang sama Mang. Jadi nanti ke cerita itunya udah tiba-tiba saya ngeliat udah makanya tidur baca doa, udah tidur. Gue Mas, kayaknya nggak bener ini apa ya? Kok bisa tadi siang Mas diliatin? Saya bisa dimimpin kayak gini. Kamu sih nggak percaya, Mas bilang apa? Emang ada kayak gitu. Kok di sini ngejar-ngejar saya nih Mas? Udah jangan pikirin mimpi doang itu. Udah lanjut tidur Mang. Pas posisinya mau jualan kan 4:30 saya bangunin. Itu kan kejadian 3:30. Itu badannya panas dingin katanya. Itu nggak bangun. Yuk, tangi, bisa esok. Bangun udah pagi. Ayo, mandi kita jualan. Itu diem aja. Kayak gitu doang Mang. Kenapa? Pegang, itu panas banget badannya. Meriang. Mas, udah karuan Mas, awaknya Mas. Jadi nggak karuan banget badannya. Mana? Ini mau jualan, bubur udah dimasak juga. Ini gimana lagi? Bingung, jualan sendiri nggak mungkin Mang. Itu pas posisi bos nggak ada ya? Bos nggak ada, bos lagi balik ke Jawa. Sorenya balik ke Jawa, subuhnya Rio sakit. Di situ ya, gimana? Baru pagi-pagi kan saya sempat nelpon om saya kan. Emang kebetulan dia kan bangun pagi nih kerja. Jadi dia kerjanya tuh sip-sipan juga. Saya nelpon, Mas, nih si Rio meriang. Udah, beliin obat. Saya mau di obat di mana lagi? Mana duit nggak punya? Udah semalam buat ke Malioboro tuh jalan-jalan beli kopi, rokok. Ada sisa lah itu sekitar 10.000. Saya beliin lah obat-obat warung. Nih minum nih. Bubur kan nggak jadi jualan akhirnya. Buat sarapan dia sama saya juga nih. Maksudnya buat dorongan minum obat gitu loh. Nih minum. Ya, diem aja. Bengong Mang saya seharian. Setelah dia sakit nih. Ini gimana lagi? Mana nggak jadi jualan? Si Rio sakit. Itu saya kebingungan Mang sendirian itu. Mondar mandir, mau nelpon siapa, mau ngabarin siapa, mau nelpon ibunya nggak punya nomornya, terus nggak enak juga kan. Dari situ paksain minum obat, paksain ini teh minum. Sempat mau minum tuh awal, minum obat nih paksa, nih minum, udah istirahat. Rasanya gimana badan? Panas dingin aneh, jadi kayak sejenis kayak tipes lah kata dia. Jadi badan itu jangankan buat gerak, ngomong ngejawab aja males Mang. Saya tanya aja kayaknya mau ngomong males. Saking lemesnya katanya, terus badan itu nggak karuan gitu. Ya saya ngertiin juga lah, emang lagi sakit ya. Cuma kan saya bingung juga. Udahlah hari itu sorenya seperti biasa saya bikinin teh lagi, bubur nih makan lagi, kan nggak basi bubur. Udah dipanasin juga nih makan lagi. Udah diem tuh, saya nggak ada jawaban. Ya Mas, tapi masih nafas kayak. Ya, jadi udah nggak ngeluarin suara jelas gitu lah. Ya paling gitu doang kayak napas ya. Mana sih kayak gini lagi, bingung ini. Saya sempet nelpon lagi buat dibawa ke klinik kata mas saya nih, Om Heri ini. Bawa klinik, duit dari mana? Klinik juga di mana? Tetangga nggak ada yang kenal di situ. Duit nggak punya, caranya gimana? Saya sempet bingung di situ. Obat emang nggak sembuh kemarin? Enggak tuh masih meriang.
Terus gimana itu si Bos Samsul gimana? Wah, balik Pemalang, emang sampean nggak ngelihat apa? Setelah ngobrol sama itu ya nggak ada titik solusi. Intinya semoga nih obat ini ya kelar sembuh. Udah tuh lanjutin tuh tidur di hari keduanya si Rio sakit. Baru di sini jelas banget kayak mungkin kayak diteror saya Bang Saya lagi tidur kisaran ya tengah malam lah, saya nggak ngeliat jam 1 atau jam berapa itu. Itu dari belakang itu kayak suara, jadi mungkin disebut kayak suara babi gitu Bang Babi tapi gerok berlendir gitu loh, kayak orang batuk gitu. Tapi suaranya campur kayak suara babi, jadi aneh diterjemahin itu bingung. Dari arah belakang ke depan lewatin kamar saya, masuk ke kamar kosong yang di tengah. Jadi di antara kamar saya sama kamar bos. Dan ini kamar kan emang digembok deh. Saya juga nggak tahu di dalamnya apa kan. Masuk ke situ. Cuma saya nggak bangun, masih apa ini? Muter lagi. Jadi kayak lajunya tuh letter L dari kamar kosong ntar ke belakang lagi. Bayangannya nggak ada. Mesti kayak walaupun ibaratin ini orang atau gimana, sosok gimana itu kan harusnya hordeng saya tuh tingginya segini dari lantai nih. Kayak kelihatan lah bayangan itu nggak ada. Itu suara doang. Saya coba, ini apaan ini? Apa saya gila takutnya halu gini terlalu mikirin kayak gitu-gitu akhirnya terbawa suges. Pikiran saya pas itu kayak gitu apa ini? Bunyi habis itu cakaran, bukan dicakar kerok enggak sih, kayak dari belakang Itu saya nggak berani bangun kayak penasaran tapi saya takut. Jadi cuma ngedengerin ya tidur ayam gitu kayak ini apa sih? Ini masa iya beneran setan? Klimaksnya itu suara tambah deket tambah jelas. Yang tadinya suara kayak garukan di triplek, ini suara yang pertama yang kayak babi lah, yang kayak orang tenggorokannya berlendir gerok gitu. Itu deket banget. Nah, ini apaan sih kok tambah deket? Berasa itu beneran di belakang saya. Saya ngeliat ini, kalau saya beraniin gini takutnya beneran ada. Atau apa ya, tetap penasaran tapi takut. Saya bantal coba giniin pelan. Jadi saya nggak langsung bangun. Terus saya ngeliat, enggak. Saya pelan, saya ngadep, nyender ke tembok deket lemari. Itu sosok duduk megangin tangan si Rio Gini. Kesini dijilatin, tangannya megang di sini. Tangan kanan yang dipegang. Masih inget banget. Itu jarinya 4 atau 3 itu panjang, 2 kali jari saya nih, segini mungkin. Di situ, wah, merinding banget. Saya ngeliat di situ, ini mimpi apa enggak sih? Dan itu nyata diem, saya nggak bisa ngomong nggak apa, tapi otak saya masih kayak jalan. Ini beneran nih, ini beneran. Yuk, kok nggak bangun sih kamu? Kayak ngomong tapi nggak bisa gitu loh. Yuk. Tapi dia nggak lihat saya sosok ini tuh nggak ngeliat, cuma gini aja. Jadi kayak bisa diinin kayak kucing ngejilatin kaki kayak gitu. Alhamdulillah ada suara ngaji dari masjid Kalau di Jogja kan rada terang itu pagi aja jam 4 udah rada terang kan di Jogja. Itu untungnya ada suara pengajian dari masjid, kayak orang mau azan gitu. Itu ngilang aja jalan minggir lewatin hordeng. Jadi kayak hologram ngilang aja gitu. Setelah dia ngilang, ada suara dari masjid. Di situ saya baru berani. Saya keluar keluar tapi kayak orang gila, bingung mau ngapain, mau kemana. Keluar aja Dan si Rio saya tinggalin. Maksudnya saya keluar itu siapa tahu ketemu orang. Saya ngeliat ini, ya orang juga mungkin nggak percaya Saya keluar kayak orang gila. Kan rumah bosnya ada pagernya kan, tarikan pagernya. Saya di sebelah kanan duduk nongkrong sambil ya nggak ngerokok nggak apa, dalam keadaan genting kayak gitu, cuma diem aja. Apa lagi kayak gini, ini apa sih? Apa saya salah? Ya saya peka, cuma kok kayak gini-gini banget gitu loh, nyata banget. Baru agak pagian saya nyamperin Rio,
Jadi dia tidur kayak orang biasa, sama seperti hari-hari kemarin. Cuma diem, masih bernapas masih, cuma udah tanpa ada kata-kata yang keluar dari dia. Saya bikinin teh, gak diminum. Saya ya kasih apalah yang bisa bikin dia ini diem aja. Yuk, nih minum dulu. Obat dari kemarin udah habis. Bingung duitnya mau ngambil di mana. Saya udah nggak berani nelpon juga. Sampai siang saya tungguin. Pengennya cepet-cepet saya bawa nih, kalau kuat saya keluar gitu loh, daripada harus ketemu malam lagi. Ternyata bos itu sorenya datang habis maghrib lah. Saya lagi nungguin Rio sambil yo kayak gini gimana sih kamu sambil kesel ke diri saya juga gitu loh. Gimana cara ngomongnya nanti kayak gini lagi sakit-sakitan gitu. Tok-tok dari pintu depan, bosnya balik. Lah, ya kok bahan-bahannya si Ake? Saya keluar ngomong, ya bos, kejualan, si Rio sakit. Dia spontan ngomong, makanya jangan suka main, waktunya istirahat. Ya bos, udah minum obat? Udah, kemarin saya beliin. Oh gitu doang. Jadi gak ada yang periksa atau beliin obat lagi, obatnya masih ada? Enggak bang, sama sekali. Jadi orang kok gak ada hati nuraninya sih nawarin kayak, ya saya mau minta juga nggak enak bang, karena baru kerja kurang lebih 1 minggu di situ ya, kan nggak enak mau bos bon sini buat beli obat ini, kan nggak enak, harusnya kan bos yang ngertiin. Itu sama sekali bang, nggak dibeliin sama sekali. Malah nyuruh saya, udah no kamu ini segala macam nih bahan-bahannya, besok kita jualan berdua. Akhirnya saya hari itu nih malam itu saya geber semua bang, dari ngirisin cakwe, dari ayam segala macam itu saya semua kan. Kelar jam 10 sempat bangunin buat minum obat, dia masih tetap tidur ya, mungkin lah nggak karuan, mungkin besok udahan kali tidur emang. Malam itu alhamdulillah semenjak ada bosnya, sosok itu nggak ada. Saya tidur bangun 4:30 seperti biasa. Bosnya udah iniin kuah juga, saya disuruh mandi, saya mandi kelar ikut ngebantuin lah, bawain peralatan ke gerobak. Hari itu saya bangunin Rio ya, emang gak bangun lah, tapi tetap bikinin teh. Kali dia haus kan, dari kemarin gak masuk makanan, gak masuk minuman. Saya jualan bang berdua. Jualan biasa dong, bos di gerobak, saya bagian nyuci. Masalah tadi buburnya masih ada atau duitnya ada berapa ya, saya kurang lebih gak tahu nih tentang masalah itunya. Saya bagian mangkok lagi. Kelar jam 11-an saya balik lagi biasa. Kali ini saya nyuci semuanya kan, karena si Rio sakit ya, semuanya saya nanggung, nyuci segala macam, ngebersihin gerobak lah. Setelah itu yang ngerasa capek juga dan trauma karena hari kemarin saya makan basi gitu segala macam, jadi udah nggak mau makan lagi bang, mendingan milih tidur daripada harus makan gitu loh. Saking capeknya mungkin di hari itu kan, saya tidur, sempat bangunin juga. Ya saya nggak tahu dia masih ada atau enggak. Intinya saya bangunin ya udah nggak ada reaksi lah. Tapi karena saya capek, saya juga mutusin tidur. Saya tidur bang. Saya tidur, biasa kalau jam 4:30 kan bangun, kita harus masak-masak lagi kan 4:30 sore. Pas 4:30 sore itu saya bangun, ini kok bocah dari tadi pagi subuh nih, tehnya masih utuh, buburnya juga gak dimakan. Saya bangunin bang, yuk. Maksudnya hari itu juga saya udah sempet pengen ngomong mau pulang. Ini soalnya Rio kayak gini, itu di hari itu bang. Dan kemarin saya kerja sendiri kayak gitu, saya capek juga kan. Bosnya nggak sama sekali nggak ngebantuin, saya sendiri akhirnya ada rasa capek dan ditambah saudara saya sakit nggak diurusin. Sempet di hari itu tuh pagi itu saya pengen ngomong saya mau pulang aja, ongkosin travel udah saya nggak usah dibayar, kerja selama 8 hari di sini nggak usah dibayar, saya balik aja, pengen kayak gitu. Saya bangunin dia, yuk itu sore mang, yuk saya dengerin aja. Saya cek mang sininya sampai saya cek mang sini ya sebisa saya lah ya,
Saya cek nadinya, saya cek lehernya, dadanya juga, itu nggak ada Pak ya. Nggak ada reaksi sama sekali. Meninggal. Saya belum tahu, nggak tahu, saya blow on juga ya, nggak paham tentang kayak gituan. Saya manggil bosnya, bos, saya teriak-teriakan, bos, Rio bos. Maksudnya saya kan nggak paham tentang kayak gituan Bang ya. Pengennya tuh bosnya ngecekin loh. Nih dicekin, barangkali saya salah karena saya nggak paham nih, cuma ngetes kayak gini terus jantung. Kamu udah cek belum nadinya, tangannya, lehernya? Udah bos. Dengan keadaan saya nangis. Ya itu udah nggak ada berarti. Sempat mau berantem Bang ya di situ ya. Dingin gitu ya? Sama sekali nggak megang. Di depan pintu kamar saya. Udah kamu cek itu, kan saya posisinya duduk megangin. Yuk, kepala saya gini-giniin, barangkali saya salah. Maksudnya kamu kesini loh, dicekin. Itu sama sekali nggak. Itu sempat mau ya berantem lah saya. Iya pas jauh kayak sedulure nyong. Kayaknya ngomong karo mana pimen. Mangkatnya sehat baliknya kayak kiye. Itu kayak gitu ya. Intinya saya ngomong ke ibunya gimana nih, dia berangkat sehat balik kayak gini. Itu saya bingung banget. Dia keluar aja ke depan. Cuma daripada saya harus berantem di depan jenazah Rio ini almarhum ya, nggak enak Bang ya. Cuek banget ya? Iya cuek banget di depan. Saya tungguin sambil nelpon juga udah bingung nggak bisa nelpon saya. Udah udah pecah aja. Nggak ngabarin siapa, mungkin ya bosnya ngabarin kali ya. Saya nggak ngabarin sama sekali karena nggak sempet gitu. Itu cuma bisa nangis. Tiba-tiba aja ambulan datang. Siapa yang manggil? Bosnya mungkin, kayaknya sih bosnya. Ambulan datang, ada kenaiknya Mang turun. Kenaiknya turun, nyamperin ke bosnya nih ngobrol. Kenaiknya nyamperin saya masuk ke dalam. Dibawa saya sama kenaiknya. Kalau bosnya orang bener mah, kenapa nggak mau bosnya gitu loh? Saya sama bosnya gitu, malah nyuruh kenaik, sama sekali dia nggak megang. Saya angkat, bawa ke ambulan nih. Di situ saya sempat kesel itu, dipisahin. Sempat mau saya tonjok Mang ya. Dipisahin sama kenaiknya. Udah Mas, jangan kayak gitu Mas, kasihan almarhum. Ya saya nangis emosi udah. Ibaratin ada apa udah buta aja Mang ya. Maksudnya dalam arti buta, ini saudara saya bawa sehat balik kayak gini, saya ngomongnya gimana gitu loh. Terus dia anak satu-satunya, lebih gimana lagi beban saya cara ngomongnya nanti. Setelah udah mas ditenangin sama kenaiknya. Masuk nih Mang di ambulan, saya di belakang sama kenaiknya. Dan bosnya ini ikut juga, pakai baju lah, ikut sama supir jalan menuju Pemalang Mang Ya maghrib setengah 6-an itulah, nyampe Pemalang kisaran setengah 10. Nyampe di rumah si almarhum, ya ibunya udah nangis, udah teriak-teriak kan. Ada beberapa saudaranya si almarhum juga di situ. Pas posisinya dibuka almarhum, ya ibunya kesel, ngomong cerita. Jadi kenapa saya bisa tahu pas posisi almarhum ini dimimpiin hal yang sama? Ibunya di situ teriak sambil ngomong kayak gitu. Nyongke wis mikir, nyongke dimpeni, anaknya nyompan dipangan si Samsul. Pakai bahasa Jawa. Jadi saya tuh dimimpiin beberapa hari kemarin, 3 hari atau 4 hari kemarin, bahwa anak saya tuh mau dimakan sama si Samsul. Cuma nggak tega lihat anak baru kerja. Saya telepon takut nggak betah balik. Maksudnya biar ada pengalaman. Taunya gini, gue ngamuk Mang di situ Mang. Cuma kan bosnya sama sekali nggak turun. Almarhum dikeluarin, bosnya masih di mobil kayak gini doang. Masuk lagi itu yang kayak dorongan kayak gininya, masukin lagi, ambulan jalan. Bosnya nggak turun sama sekali. Saudaranya ada tuh namanya si Birin kan, saudaranya dari bapaknya almarhum, ngeluarin mobil. Emang kebetulan dia punya mobil juga. Dibawa Mang dibawa ke Pemalang kota. Ya katanya di visum atau di otopsi. Di situ saya ditanya-tanya, diem aja, bingung. Kenapa awalnya? Ya sakit gini-gini. Terus penyebabnya kok bisa kayak gini? Ya saya juga nggak tahu. Berangkat kan ibunya, ada saudaranya juga kan.
bawa almarhum itu ke Pemalang Kota. Saya nunggu di rumah duka, datang nggak lama itu 2 jaman baru datang lagi. Posisi datang ada kertas Mang jadi kayak modelannya kayak ronsen, saya sempat lihat sih. Jadi dari pot tubuh almarhum itu dari pinggang ke kepala, yang saya lihat itu ada kayak bekas jilatan hitam tuh di bagian leher sebelah kanan, sebelah kanan sini, terus tangan, ada tangan tuh 3 panjang, jadi kayak ada jari tangan di bagian ini, terus di dada itu, tapi di jenazah itu nggak ada. Tapi di di kertas itunya saya ngeliat ada. Iya, jadi ketika dibuka bajunya itu nggak ada, tapi luka dalam gitu loh. Ya, saya juga ngejelasinnya bingung, intinya yang saya lihat itu ada. Dari situ udah menggebu-gebu lah ibunya kan, mana udah kayak gitu ditenangin sama bapaknya tuh teriak-teriak, Rio mangan kayak wis masak, Rio anak kenyong mangan kayak gitu. Jadi kayak Rio nih ibu udah masak, anak saya Rio mana nih udah masak kayak gitu makan gitu. Stres ya? Stres kayak depresi kayak gitulah. So di situ dengernya lebih aduh kayak gini banget ya sempet dendam, dalam hati dendam banget Bang sama bos itu. Sudah ditenangin sama bapaknya, dimasukin lah sama ya uak-uaknya yang perempuan, dibawa masuk ke ibunya. Keluar lagi sempet tuh bawa tas sekolahnya emang buku-bukunya, suruh sekolah di mana, padahal itu ngeliat sendiri anaknya di depan dia, tapi dia nggak ngeliat nih anaknya. Dia keluar teriak, bawa tasnya, bawa seragamnya, punya almarhum lah, dikeluarin sama dia, ditahan udah jangan. Di situ saya cuma diem, sempat ditanya sama Om Heri, saya ditanya di situ, ya kemarin sakit gini-gini, terus gimana? Wah, ya saya sempat dengan bahasa kasar lah, gitu si Samsul, ya maaf ya bahasa kasar lah, jangan saya sebut, intinya kayak gitu. Terus dia nggak turun sama sekali di sana aja, dia nggak berani ngangkat nih jenazah si almarhum gitu, sama sekali nggak memegang. Terus ya om saya diem aja di situ, ya saya juga diem. Akhirnya malam di situ saya sempat tidur bareng, karena dimakamin kan pagi, ya sempat ada foto pas makamin kan, kebetulan saya sholatin bareng, pakainya ini kayak tosa gitu, saya yang ngangkat juga, jadi nggak kayak dulu dipakein ini, jadi pakai tosa. Saya di situ yang almarhum diem, ibunya itu sempet naruh dendam, jadi bawa nyari daun kelor. Tosa ini motor yang Iya tosa 3. Motor ya. Dulu kan masih pakai pikulan gini kan kalau bawa jenazah. Kalau sekarang kemarin terakhir pas bawa Rio itu pakai tosa. Jadi pas itu ibunya nggak tahu itu. Ya saya juga nggak tahu nih. Ternyata itu daun kelor. Ya seperti kebat-kebatin ke ini emang ke kerandanya gitu loh. Ya saya kurang paham kan, dijelasinnya pas malamnya, pas ada salah satu ustadz lah tahlilan bareng di situ. Cuma ditahan sama ininya bapaknya, sama suaminya ini loh. Jadi bapaknya almarhum ditahan. Jadi pas dimakamin yang tadinya mau diin daun kelor nggak jadi, nggak dibolehin sama bapak almarhum. Jangan apa bedanya nanti. Dia udah seneng biarin. Udah dimakamin, udah tahlilan nih hari kedua karena ada ustadz juga nih, kayak tahlilan kemarin kan cuma beberapa doang nih orang-orang sekitar lah. Kalau ini kan udah tahu, nyebar beritanya rame. Semenjak itu kejadian tuh rame, viral. Cuma di kampung saya doang. Ngobrol di situ ustadznya sempet ditanya lah sama bapaknya, ngobrol nanya-nanya. Yang saya denger nih kalau bosnya ini, bos Samsul ngelakuin pesugihan yang di ini nih kayak duit bibit, jadi duit beranak. Dan konsekuensi dari duit bibit ini, siapapun yang ngambil yang bukan haknya maupun 100 perak itu udah jadi hak, udah jadi kesepakatan buat ditukar. Dan ustadz ini bilang ya mungkin Rio, ya maaf ya Pak, bukan saya mau iniin Bapak, anak Bapak, cuma yang saya lihat di sini dia tuh ngambil entah berapa saya nggak tahu. Coba nanya ke saya. Yang di Laci tadi ya? Iya, nanya ke saya. Nah, emang di sana masalah duit ini gimana gitu. Saya ngeliat ya emang duit di Laci emang banyak. Wah itu duit buat pancingan ini. Ya, saya kan bukan bagian gerobak, saya itu bagian nyuci mangkok, jadi nggak terlalu paham. Oh Rio ini ternyata dia bosnya ini melakukan 2 pesugihan katanya kandang bubra, yang emang kalau kandang bubra tuh emang dari dulu dari dia tukang rongsok.
tiba-tiba bisa balik ngebangun rumah segedenya, paling gede di kampung saya itu. Terus masalah kayak daun kelor nih, kalau di Jawa kan, apalagi di saya tuh masih percaya tentang hal seperti itu nih Mang. Jadi daun kelor ini ketika ada orang yang meninggal karena dibikin sama orang lain, kalau kerandanya kita pukul-pukul atau kuburannya kita iniin sama daun kelor, diuruk bareng sama jenazah, itu nggak bakal lama Mang, pasti ngikut. Itu mitos yang sering terjadi, bukan mitos ya. Kalau mitos kan hal yang tabu gitu. Kalau itu pasti bener. Ngikut orang yang buatnya. Iya, itu pasti pelakunya meninggal. Iya. Kalau ngomongin mitos ya tabu kan, berarti enggak. Kalau itu sering banget. Karena di saya tuh terbukti gitu. Terbukti, dan saya dekat laut. Banyak orang-orang yang masih melakukan spiritual, masih sesajen ke laut lah. Tiap malam Jumat Kliwon atau nyepi kayak di Bali tuh nyepi kalau malam satu suro di daerah saya. Terus beberapa pesugihan juga banyak lah gitu, mulai dari Dewi Lanjar, kan gerbangnya di saya tuh Mae kerajaannya, meliputi Pemalang dan Pekalongan. Pintunya banyak, cuma pintu utama itu di kampung saya Mang. Dari situ ngobrol segala macem. Baru nih agak maleman kan, gantian nih anak muda kan, saya dipanggil tuh sama si Agil. Enggak, sini. Saya kan lagi di dalam, lagi diceritain sama ustadznya juga tentang pesugihan, terus yang dianut bos Samsul ini. Saya dipanggil sama Agil, enggak, sini enggak. Keluarlah Mang saya. Di situ Agil cerita Mang, kenapa saya ngelarang kamu buat ikut bos Samsul? Kenapa emang? Ini bakalan kejadian kayak gini. Maksudnya, saya itu dulu ikut. Kamu tahu kan saya ikut kenapa saya nggak betah? Dulu si Agil ini sama si Rohmat, almarhum Rohmat nih, di pangkalan yang terbengkalai, yang nggak beroperasi, yang satunya lagi tuh Mang. Dia kerja berdua, bosnya ini sama si Dani. Jadi gerobak dua ini jalan. Yang dipercaya padahal itu baru kerja 1 minggu. Si Rohmat ini almarhum, udah saya samarin namanya. Dia itu kerja 1 minggu Mang, cuman dibebasin. Duit yang megang si Rohmat semua. Si Agil kadang pernah, yang cerita si Agil ya, dia pernah nguntit Mang 50.000. Nguntit 50.000. Hari itu malamnya dikejar-kejar sama sosok yang ngejar almarhum Rio. Si Gollum tadi ya? Iya. Tapi si Agil tahu, ngerti kayak dirinya lagi diancem gitu. Dia nelpon orang rumah buat dipagerin dari Pemalang. Dipagerin, menurut orang bisanya yang di Pemalang, disuruh balik aja. Jangan dilanjutin, suruh balik. Akhirnya si Agil balik. Tuh si Rohmat kan sendirian nih jadinya. Megang 1 gerobak sendirian kan. Si Rohmat baru kerja 1 minggu bisa beli musik box, HP baru segala macam. Ini menurut si Dani cerita kayak gitu. Dia balik dari jualan jam 11-an. Kan emang masuk ke rumah bos ini ada gapura kayak 17-an nih. Dia masuk, posisinya pakai motor nih. Motor yang satunya tuh motor semes, yang belakangnya ada gerobaknya kayak gerobak sampah, cuma udah dimodif buat naro-naro dandang segala macam. Itu gapura meninggal di tempat Mang. Itu si almarhum Rohmat. Makanya pas itu Agil balik, terus akhirnya si Dani balik, melihat si Rohmat meninggal. Itu sempat rame juga. Terus posisinya kan si Dani akhirnya nggak betah nih balik. Itu tuh sempat nyari orang luar kota. Cuma masalah yang dari luar kota ini saya nggak paham, dan 2 orang ini si Dani sama Agil nggak paham juga. Intinya pas itu selang berapa tahun kan dia keluar, ada orang kota lah. Baru setelah kejadian kayak gitu kan mulai rame nih viralnya almarhum si Rio ini, katanya buat tumbal inilah sama si Bos Samsul ini. Warga geram, terlebih keluarga lah, kan keluarga dia lumayan banyak. Samperin ke rumahnya Mang. Itu sore-sore nyamper ke rumahnya, kan tembok dia nih tinggi banget ya. Itu dilemparin batu, diinin bambu. Jadi kayak meluapkan emosi aja gitu warga-warga gitu loh. Puluhan sih, kalau pastinya mungkin 40 atau berapa 50, saya kurang paham. Intinya rame-rame pas itu buat ngancurin tuh, dari kaca dilemparin pada pecah. Dan emang dia punya rumah tapi nggak pernah ditempatin Mang. Jadi rumah ini nih, rumah itu paling gede, kayak rumah-rumah di Indosiar dulu lah. Cuma ini cat selalu ganti, kadang renovasi, kadang bongkar keramik lah, kadang renovasi pagar, kadang ngecat. Sampai warga kampung saya ini nyebutin rumah itu tuh rumah bersalin. Jadi kayak ganti-ganti baju gitu. Cuma emang awalnya historinya udah paham tentang semuanya itu
melakukan hal seperti itu, pesugihan. Hampir semuanya kalau di kampung saya, khususnya ya jualan kayak gitulah Mang karena kan tahu historinya, dia siapa nih Bos Samsul dulunya, dia tukang rongsok Mang merantau di Jogja, sebenarnya itu jualan bubur nggak laku, gulung tikar, balik entah dihina atau gimana gitu buat pacutan dia. Kalau bahasa Jawanya tuh munter kuping, jadi pengen balas dendam, buktiin, berangkat lagi Mang baru di pas berangkat itu dia ceritakan jualan rongsok, jualan sepi, akhirnya survive terus, bertahan, balik-balik, ngebangun rumah, beli sawah. Dan di saya tahu tentang, wah dia ngelakuin pesugihan ini. Punya anak istri? Anak istrinya ada? Punya, cuma yang pas setelah kejadian itu berapa bulan kemudian kan istrinya orang kampung saya juga Bang itu cerai. Dan ibunya juga pernah mau buat tumbal, ibu dari Bos Samsul ini. Kenapa bisa saya tahu? Nenek saya masih sepantaran sama ibu dia. Cerita, katanya itu kan kalau di kampung sumur pakainya kerekan gini Mak itu keluar katanya sosok itu ada di situ ngedorong kayak megang lehernya ibunya Bos Samsul mau dicelup-celupin ke sumur, tapi ya baca-baca lah gitu sampai ibunya Bos Samsul ini ngomong, kon kata demen si Sul, percuma kon sugi anggir kaya kiye nyong ya ora rido. Berarti kalau bahasa Indonesia aja, kamu kok tega banget si Sul, walaupun kamu kaya tetap saya nggak ridho, mendingan kamu susah kayak dulu daripada kayak gini. Itu menurut nenek saya pas cerita Mang itu kan masih ya namanya nenek-nenek kan dulu mudanya bareng gitu segala macam. Jadi sempat mau dikasusin juga nih, bingung, dalam arti bingung, bukti ada cuma secara ininya susah, hal gaib itu nggak bisa karena satu, balik lagi mungkin nggak ada sidik jari dari dia kan, dia sama sekali nggak megang Mang nyentuh nyolek aja enggak, apalagi sampai megang. Akhirnya udah damain aja, ikhlasin. Dan sekarang ibu dari almarhum ini ya di Jakarta, nggak tahu di mana sampai sekarang setelah kejadian itu. Dan dari pas saya balik lebaran itu sebelumnya ya dia udah pisah sama istrinya, anaknya itu balik sama istrinya, ikutlah ke Jawa, ke Pemalang. Dianya nggak tahu nyampe sekarang dari kasus itu dia nggak pernah balik, sampai rumahnya hancur gitu aja dia nggak pernah direnovasi lagi atau keadaannya gimana. Kalau dulu tuh sering sebelum saya kerja ikut dia nih sama om saya, sering main kartu lah, kadang nongkrong di salah satu temennya gitu, pada nongkrong di situ, pada main karambol, main apa gitu. Takut baliknya? Kayaknya kayak gitu. Setelah kejadian itu sampai sekarang nggak pernah kelihatan lagi sih Mang. Itu waktu meninggal Rio ngasih uang duka nggak? Enggak, sama sekali. Pergi, sama sekali. Nggak usah uang duka deh Mang Nggak ada perhatian sekali. Megang aja deh, kita nggak usah bicara tentang duit. Dia megang aja buat ngangkat bareng, itu aja enggak. Apalagi ngasih uang. Kesel banget kayaknya Mas Angga ini ya. Banget Bang Kalau seandainya pas itu nggak ditahan sama kena ambulan itu ya nggak tahu deh. Saya udah di momen itu, wah nggak tahu, nggak jelas pikirannya Bang Andai dia tahu diceritakan ini, biarin ya. Biarin, udah perlu biar sadar. Ada yang mau disampaikan nggak ke Bos Samsul nih? Ya percuma kaya kalau dari hal kayak gitu, apalagi dengan menumbalkan orang, merugikan orang lain. Kekayaan itu kan sesaat Mang Kita hidup di dunia kan cuma sementara, yang selamanya kan nanti di akhirat. Kalau kita buat biar dipandang, ya kaya, dihormati, percuma Mang Sekampung udah tahu ya? Tahu, makanya mungkin takut buat balik. Kayaknya lama dia? Lama kayaknya, masalah lama kayaknya dari saya denger ya Mang dari pertama dia ke Jogja 2014 atau 13. Pertama kali di Jogja ya, yang pertama jualan dia gulung tikar, balik mungkin dihina dan itu jadi balas dendam, melakukan pesugihan. Ya dari situ langsung drastis naik, itu nggak ada setahun kayaknya. Nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah, dari kejadian itu nggak pernah. Untuk daun kelor kenapa nggak dipakai aja, dimanfaatin tadi? Mungkin kalau nggak ada bapak almarhum udah dilempar sama ibunya. Ada bapak almarhum dan ditenangin juga kan sama yang lain, nggak usah. Karena kalau orang meninggal karena disakiti sama orang lain, dibikin-bikin sama orang lain, itu malah seneng harusnya. Ya. Dosa dia, pindah. Betul. Itu sih yang saya dengar ya. Kalau saya kan tentang hal-hal kayak gitu kurang paham, cuma yang saya tahu dan saya ingat yang pas itu diucapinnya kayak gitu Mang. Ya. Sedih sekali kisah ini ya. Tahun 2022. Jadi ternyata
yang begini-beginian tuh di zaman sekarang tuh masih banyak ya. Masih ada. Apalagi buat pelosok ya sebenarnya masih ada. Masih melakukan seperti itu Mang. Bahkan ya bukan mukul rata ya. Hampir 90% sih. Saya kenapa berani ngomong kayak gitu? Ya karena saya ngerti semuanya dan saya pernah ada di dalamnya gitu. Jadi dandang bubrah dan duit balik ya. Duit bibit. Duit bibit. Iya. Mas Angga masih punya kisah lain? Masih sih Mang. Apa ini kisah tentang apa? Mungkin pengalaman saya pas jadi kru ABK Cumi selama 4 bulan di perairan Kalimantan Mang. Tumbal lagi? Ya bisa jadi itu tumbal dari kapal itu sendiri dan saya melanggar satu pantangan yang akhirnya hampir saya meninggal juga Mang di detik itu juga, di momen itu. Bos kapalnya yang melakukan? Bos kapal. Dan udah terkenal juga kapalnya sebenarnya. Bisa di browsing cuma nggak bisa disebutin ya, nanti di balik layar aja. Oke, baik. Tapi foto-foto punya? Adanya di cerita Facebook. Karena kejadian 2019 dulu kan ya namanya nelayan nih Mang gengsi dong mau foto gini, jamet ntar kita gitu. Jamet. Kalau Jawa kan gitu Mang hitam, gondrong, tatoan. Saya tatoan soalnya Mang Oke. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Angga. Jadi Mas Angga ini benar-benar kesal dengan kejadian itu ya. Silakan komentar sobat semua, ditunggu untuk menyaksikan video Mas Angga yang lainnya. Mas Angga terima kasih ya. Sama-sama Mang Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.